Oke, ya, direkam. Nanti rekaman ini dimasukkan ke YouTube saya ya, ke YouTube saya. Nanti bisa dilihat kembali perjanjian apa namanya pertemuan pertama ini ya. Jadi nanti patokannya ke situ. Oke, poin pertama yaitu perkuliahan semester ganjil tahun akademik 25-26, jadwal yang telah ditentukan. Oke. Eh, Kehadiran mahasiswa harus mencapai minimal 12 kali dari 16 pertemuan. Setiap kehadiran memiliki poin nilai sesuai dengan ini yang paling penting nomor dua. Dua ini saya jelaskan sedikit. Karena ini daring, ya, kehadiran itu indikasinya itu adalah aktif kamera ya. Waktu kuliah umum juga sudah diterangkan sama Prof. Darwis ya, direktur. Aktif kamera itu jelas bukannya apa ya, bukan bukan gambar background dia semacam patung atau apalah ya, dibuat AI, jangan itu bisa ketahuan itu. Makanya kalau mau ke toilet ya silahkan saja. Saya biasanya sudah masuk dari 2019 COVID sampai sekarang itu, jadi saya rumuskan seperti ini ya, setengah jam ya. Jadi setengah jam dia misalnya akumulasi ya. Jadi kan setengah jam akumulasi tidak hadir dalam kamera itu dianggap tidak hadir ya. Setengah jam. Jadi setengah jam itu udah cukup lama itu ya. Ya, paling ke toilet ini 5 menit, 10 menit, dua kali. Pokoknya setengah jam lah. Lebih dari setengah jam itu walaupun dia masuk tidak dianggap hadir. Atau backgroundnya biasanya ada. Dia cuma apa doang. Cuma apa namanya. Jauh banget deh itu. Ah, ya jauh banget itu. Soalnya bukan bukan apa. Bukan apa namanya. Entah dia apa enggak gitu. Jangan juga. Jadi yang mukanya memang yang gini ya. Close close ya. Close up seperti ini ya. Ini kan close up semuanya nih. Jangan jatuh kayak gitu. Yang AC doang tuh. Ini baru datang nih. Yang Asyari Pulungan. Pak Asyir Pulungan. Ini close up ya. Jadi jangan jauh. Kayak Nia Bahriah itu dianggap tidak hadir. Siapa lagi itu? Aldi Fahmi Mustofa dianggap tidak hadir. Pirli, hampir saja Pirli itu. Pirli sudah masuk dia. Baru Muhammad Multazam itu sudah dianggap tidak hadir. Jadi close up dia. Jadi Nia Bahriah, walaupun dia masuk di sini, tapi itu hanya foto doang profile, itu dianggap tidak. Aldi Fahmi juga tidak. Muhammad Multazam tidak. Selainnya ini hadir semua ini. Jadi close up wajahnya. Ini ya sepakat ya. Nomor dua itu dikategorikan hadir. Kalau mau ke toilet, ya pokoknya akumulasi lah. Mau ke toilet dua kali, tiga kali, ya kan? Nggak mungkin lah cuma 1 jam setengah pelajaran lebih 5 kali ke toilet kan? Nah, jadi akumulasinya itu cuma setengah jam saja. Setengah jam. Jadi kalau setengah jam, dia misalnya apa namanya tidak tidak masuk mukanya di kamera, kita anggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, ini paling sering ini. Paling sering ya. Mulai dari COVID sampai 2025 ini, ya, itu paling sering ini masalah ini. Ya, karena nanti dia ujung-ujungnya nanti di akhir tuh nggak keluar nilainya. Kenapa? Ngadu sama Pak Muid. Nah, kalau selalu saya itu karena saya ada bukti, lihat ke YouTube. Ada protes kan? Ya, cuma anda lihat aja. Oh iya Pak ya. Jadi saya begitu aja. Lihat ke YouTube. Anda hitung sendiri gitu. Jadi mau Anda ngelapor ke Pak Muid sebagai kajur, ya lihat aja. Jadi akumulasi saya bilang sama Pak Muid itu setengah jam. Setengah jam. Nah, ini terekam ini ya, terrecord ini. Nanti saya upload ke YouTube setengah jam. Setengah jam enggak, berarti itu enggak dianggap enggak hadir. Mau dia ikut UAS, mau ikut UTS, itu dianggap enggak hadir. Dari 16 pertemuan, karena ini pasca ya, di atas S1 lah. Jadi dikasihlah kesempatan libur. Ya, dari 16 pertemuan, 4 kali kan di situ. Jadi waktunya sangat sangat banyak ya. Ada 12 kali pertemuan. Sisanya dia boleh nggak hadir. Nah, tinggal pandai-pandai waktu lah. Yang punya travel, yang nanti ada haji umroh. Nanti yang umroh Pak, saya mau tawif. Ya, silakan saja. Pokoknya diatur saja waktunya karena di sini dikasih lebih kurang 4 hari untuk libur ya. 12 ke pertemuan. Jadi kalau seandainya di atas dari itu, walaupun dia ikut UTS, ikut UAS, nilainya nggak keluar. Oke ya, sepakat ada poin dua ya.
Ada lagi Pak, saya kemarin jadi stafnya Jokowi Pak, jadi harus ikuti Jokowi ke luar negeri ini banyak kali alasannya. Saya udah puluhan tahun jadi dosen ini. Jadi saya bingung ya. Dulu sebelum COVID, ya, dulu sebelum COVID itu kan tetap muka itu, tetap muka. Fisiknya itu harus hadir ke Jakarta. Tetap aja ada yang tidak hadir. Sekarang sudah Zoom, selalu ada aja apa ya alasan mahasiswa itu untuk tidak hadir. Saya bingung ya, udah dimudahkan ya. Makanya lebih parahnya lagi ya. Saya tanya sama yang bimbingan ya, ada bimbingan sama saya. Dia di luar Jabotabek. Saya Pak mau datangnya wisuda doang bilangnya. Coba Anda carikan kuliah di Timur Tengah, fisik saya di Indonesia ya, tapi nggak saya nggak fisik saya nggak usah ke Timur Tengah, ada nggak kuliah seperti itu. Lo orang mau kuliah ke Mesir, fisiknya datang ke Mesir. Jadi dia pingin datang tuh ketika wisuda doang gitu. Nah, kebetulan pembimbingnya saya, jadi cuma ngasih surat. Padahal sudah saya kasih kemudahan, tatap muka pertama sama saya itu wajib tatap apa namanya hadir secara fisik, tatap muka pertama, kedua, ketiga, keempat boleh online ya, kecuali tanda tangan itu harus basah. Tapi tidak, saya maunya wisuda doang Pak hadirnya. Oh, saya kalau belum begitu enak banget sekarang itu kan. Jadi tinggal wisuda doang baru datang. Ya paling tidak tatap muka pertama itu harus harus hadir lah, ketemu mana dosen pembimbingnya. Bahkan lebih parahnya, kampus tuh nggak tahu dia, Pak. Bapak Ibu, kampus tuh nggak tahu dari mana kampus PT itu nggak tahu tuh. Karena nggak pernah datang ke kampus. Ya pernah ada. Ada pernah datang ke kampus. Ini baru pertamanya Pak saya. Dari pertama masuk itu, ya sampai dia sudah mau nulis. Ini baru pertama saya datang, Pak, kenapa Pak suruh ini. Itu kebayang nggak itu? Dia nggak tahu kampus di mana. Atau jangan-jangan di sini tahu nggak di mana kampus PTIK? Udah nggak tahu. Nah, coba datang sekali ke PTIK, jangan jangan nggak tahu kampusnya di mana. Harus harus datang lah, harus lihat kampusnya. Minimal sekali lah, minimal sekali. Jangan mau wisuda doang baru nanti data ya. Nah, itu nomor dua, poin nomor dua. Selanjutnya nomor tiga, kehadiran mahasiswa dinilai dari awal mulai program dimulai sampai selesai dengan keadaan tetap menggunakan layar monitor. Ah, ini ya, yang tadi sudah dengan gambar asli selama perkuliahan berlangsung. Diharap sudah berada di Zoom. Oke, sudah. Nah, tidak boleh AI, tidak boleh foto yang lain. Ya. Tidak ada yang model apa kemarin hanya rambutnya saja. Jadi rambutnya saja kelihatan gitu. Rambut ada begitu dia, cuma rambutnya aja dia. Rambutnya aja. Kita nggak tahu dia entah dia lagi makan. Pokoknya rambut doang. Ini beneran faktanya. Lagi rambut, pokoknya rambutnya doang. Jadi selama 1 jam setengah perluan rambutnya aja gitu. Nah itu saya anggap nggak hadir ya. Rambutnya doang tanpa ada close dari mukanya, close up mukanya itu nggak hadir ya. Jadi yang hadir tuh mukanya. Baru empat, mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan dan berdaya. Ya, sopan semua lah, layak. Tidak ada menggunakan selain seperti menyetir mengasuh anak. Kalau dia mau menyetir, boleh, tapi paling tidak ada yang menyetirin ya. Ya kan ada juga di sini yang pengusaha, ada yang artis. Ya silahkan saja. Mau dia aktivitas, tapi dia pakai supir. Pakai supir. Jadi dia tetap kuliah, jangan dia yang menyetir. Nah, ini paling banyak juga, Pak. Paling banyak juga Bapak Ibu ini. Dia sambil apa? Kuliah sambil nyetir. Jadi tetap harus pakai supir. Mau dia ikut kuliah tapi harus pakai supir. Nggak boleh dia yang nyetir. Semua aturan penulis seperti penyusun makalah, presentasi keaktifan kelas, tanya jawab, ujian tetap berlaku, durasi presentasi 10-15 menit. Oke, nanti kita harus apa namanya makalah. Materi akan saya bagi hari ini ya. Jadi terhitung materi pertama itu tetap muka ke TM kedua. Ini kan TM pertama kontrak, TM kedua sudah mulai kita makalah materi. Nah, jadi materi itu lebih kurang ada berapa itu? 16 pertemuan dipotong pertemuan TM pertama UTS UAS 13. 16 kurang 13 berarti materi ada 13. Jadi makalah ada 13. Ketua kelas Ardona buatlah kelompok jadi 13. Kalau ini jumlahnya ada berapa? Ada dua, ada berapa? Ada 21 ya. Nah, tinggal dibagikanlah. 21 dibagi
13. Berarti satu kelompok makalah itu terdiri dari dua ya. Dua atau tiga orang. Itu kira-kira begitu. Itu ketua kelas nanti. Dan kelompok itu ketua kelas itu mulai di-share hari ini nanti ya. Jadikan profil profil dari grup kita ini. Gitu ya Ardona ketua kelas, Pak Ketua. Jadi Siap. profil grup kita nama-nama kelompok tersebut. Jadi ada 13 kelompok, karena ada 13 materi. Itu ketua kelas. Siap. Nah, jadi sudah ketahuan dia. Nah, mulai besok sudah siapa yang maju sudah ketahuan. Jadi nggak tunjuk-tunjukkan lagi ya. Nah, kemudian TM ketiga, keempat sudah ketahuan dari profil kita itu. Biasanya TM yang ke pertama ini tolak-tolakan nih. Nah, ini terserah ketua kelas yang milih atau saya ini. Nah, untuk minggu depan siapa? Nah, ini biasanya nggak mau yang pertama ini yang paling malas, paling suka yang terakhir-terakhir nih biasanya. Ah, siapa yang siap? Untuk kelompok pertama hari Rabu depan. Maaf Pak, untuk materinya pertemuan pertama nanti apa? Tentang apa? Tentang sejarah pra-Adam. Nanti saya share, RPS-nya saya share nanti. Nah, kalau itu gampang, RPS saya share nanti. Sampai 16 pertemuan. Sekarang siapa yang bersedia materi untuk Rabu depan? Saya siap, Ah, pada Masya diam Allah. semua. Hah? Saya siap Saya Pak. siap. Oke. Nah, silakan apa ditulis ketua kelas ya. Yang siap hari ini itu dijadikan untuk presentasi Rabu depan. Selanjutnya tinggal diatur saja ketua kelas ya. 12 materi lagi. Ketua kelas harus aktif mendokumentasikan perkuliahan di kelasnya. Ah, nih. Eh, tugas ketua kelas setiap selesai kita belajar ini di screenshot ketua kelas, di share ke grup. Nah, ini wajib nih ketua kelas ya. Karena itu sebagai laporan saya ya, dokumentasi saya. Meskipun saya record juga ini, tapi harus ada laporan dari ketua kelas ya. Itu ketua kelas ya. Jadi di screenshot, di share ke grup atau juga japri ke saya itu sebagai kalau kita dosennya namanya BKD ya, beban kerja dosen yang harus kita laporkan ke negara. BKD ya, beban kerja dosen. Itu ketua kelas ya, didokumentasikan, di screenshot, di share setiap akhir dari perkuliahan. Bentuk Kalau foto. yang belum aktif kamera juga dikasih tahu ketua kelas, aktifkan kameranya. Soalnya ini yang akan diserahkan ke Kopertais nanti kan setelah selesai 16 pertemuan. Kopertais Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di bawah naungan Kemenak. Ini Kemenaknya rektor kita juga kan, Pak Nasarudin. Tapi harus didokumentasikan. Dokumentasinya cukup pakai foto saja. Hah? Cukup pakai foto aja. Gimana? Dokumentasinya cukup pakai foto aja. Screenshot. Ya, di screenshot saja, di share aja. Screenshot ya, di share. Baru yang terakhir, dosen berhalangan mengajar agar memberi TU. Oke, ini saya beritahu nanti TU dan ketua kelas yang menjadi koordinatornya kalau saya berhalangan. Oke, cuma 8 poin. Jadi ini saja yang kita bahas pada hari ini. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan ini, yang 8 poin ini. Sepakat ya, ketok palu ya. Oke, lah sepakat berarti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, karena yang namanya Pasca ini kesibukannya sangat luar biasa. Tapi kalau dia juga guru juga ya sama kayak saya, ya bisa lah hadir setiap Rabu. Siapa yang hari Rabu dia itu sibuk? Oke, saya panggil satu-satu. Pak, saya stafnya Prabowo, Pak. Soalnya Prabowo makan, saya harus menyediakan apanya, Pak. Itu nggak masalah lah. Banyak kali alasannya. Pusing saya mahasiswa ini. Pak, saya stafnya ini, Pak. Ahmad Musaddad Nur Basir. Ada orangnya? Hadir, Ustaz. Nah, Anda profesinya apa? Tugas di mana? Aku masih mengajar di Ma'had aja. Ah, berarti setiap Rabu bisa ya? Insya Allah aman, Ustaz.
Oke, terekam ini terekam ini nanti. Oke, terekam. Berarti bisa. Berarti Rabu Anda aktif. Oke. Ananda Gilang. Hadir Ustaz. Anda di mana tugasnya? Profesinya apa? Ngajar Ustaz, jadi guru. Ngajar jadi guru. Berarti bisa Rabu ya? Insya Allah. Oke, bisa lah. Kalau ngajar guru-guru sama, saya juga guru bisa juga kan? Kalau bilang sibuk Ya, semua kita sibuk juga kan? Bisa aja Rabu saya juga yang lain gitu kan? insya Allah Ustaz. Kalau masih guru-guru sama kayak saya, jadi bisa. Belum kita dapati staf Prabowo ya. Nanti kalau ada staf Prabowo kita maklum. Asy'ari Putra. Asy'ari Putra Hadir, mana? Ustaz. Hadir. Mana orangnya? Ada Asy'ari Putra. Saya, Ustaz. Nah, ya. Oh, saya tanya masa sambil kenalan ya. Saya mau tahu backgroundnya. Tadi belum belum saya tanya tadi Ahmad Musyadid. Anda S1-nya di mana? S1-nya di mana? Di UIN Bandung, Ustaz. Ustaz Gunung Jati. Jurusannya apa? Linear, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, linear ya. Ada kadang nggak linear. Ada yang dokter gigi itu berapa tahun lalu? Dokter gigi juga. Oh, linear ya. Di Bandung. Tamat tahun berapa? Tahun ini, Ustaz. Oh, masih fresh ya. Fresh graduate. Jadi masih ada lah ngerti cara meneliti ya. Karena meneliti nanti yang paling sulit nanti kalau sudah lama ya. 10 tahun yang sudah selesai ya. Yang biasanya ya, yang agak susah meneliti itu yang sudah lama selesai lah. Udah 10 tahunan S1-nya. Kemudian yang dari Mesir, yang dia di Mesir tuh katanya tidak ada skripsi. Nah, itu agak kesulitan dia. Oke, berarti Anda masih fresh graduate, masih terngiang-ngiang lah bagaimana neliti skripsi ya, masih tahu lah ya metodologinya ya. Oke, satu. Ananda Gilang tadi, S1-nya mana? Di PTIQ Ustaz, Oh, PTIQ. Tamat tahun? 2024. Oh, bisa lah, masih fresh graduate ya. Masih ingat lah bagaimana cara buat skripsi kan? Ya, lumayan Ustaz. Insya Allah. Cuma bedanya nanti di sini harus wajib jurnal. Nggaknya jurnal. Ah, ini ada mesti saya simpan WA-nya nih coba. Karena kalau udah S2 nggak ngerti jurnal nih. Saya bingung dibilang, wah nggak ngerti gitu. Ditanya apa, dijawab apa nih? Nggak lah ya. Aduh, masalah jereng sih mata saya. Jadi kalian harus tahu Sinta ya. Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi dia sudah selesai, ya kan? Kemudian saya tanya, mau dapat Sinta berapa? 600.000, Pak. Apa hubungannya coba? Saya tanya Sinta berapa? 600.000, Pak. Bingung ini. Sinta berapa ditanya 600.000. Berarti arti ketahuan apa? Berarti apa maksudnya? Mungkin dia pakai calon 600.000 gitu. Dibilang Sinta berapa? Bilang Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Dia harus tahu ya. Nah, itu nanti beda S1, S2. Anda bilang ya. Jadi tesis kalian ini setelah selesai nanti, ijazah itu akan ditahan. Di mana-mana sekarang sudah peraturannya begitu. Ya, ijazah akan ditahan, ijazah akan diberikan kalau sudah publish tesisnya itu di jurnal. Jurnalnya harus Sinta ya. Karena jurnal juga banyak yang abal-abal. Jadi harus belajar Sinta, tinggal klik aja Sinta. Sinta itu di bawah Kemendikbud. Jadi harus tahu Sinta. Saya tanya Sinta berapa? 600.000, Pak. Nggak nyambung apanya. Berarti dia nggak ngerti. Udah selesai. Ya. Udah selesai itu. Jadi Sinta harus tahu belajar Sinta. Ya, belajar Sinta bagaimana cara submit jurnal sampai publish. Asy'ari Putra Iksan Pulungan. Hadir, hadir, Ustaz. Oke. Anda di mana S1-nya? Di PTIQ, Ustaz. PTIQ. Tahun berapa selesainya? Akhir tahun lalu, 2024. Oh, masih ini ya. Iya, Ustaz. Oh. Ada kewajiban di submit di Sinta dulu skripsinya? S1 kemarin nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya, yang misalnya S1 masih 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 boleh ya. S2 itu dia ada 3 kali publish nanti. Publish pertama, nantilah itu ya. Nanti ya. Yang paling intinya kalau mau ngambil jurnal itu harus ambil ijazah itu harus
sudah dipublish itu tesisnya ya, tesisnya di Sinta. Sinta ada 1 sampai 6. Kalau saran saya, kalau hanya untuk ngambil ijazah Sinta 6 saja. Ya, Sinta 6 saja yang paling mudah. Kalau Sinta 1, Sinta 2 itu untuk keperluan dosen kayak saya ya. Saya juga sama, ya, kewajiban kita sama. Kalau kalian butuh ijazah, saya butuh poin. Jadi sama. Jadi kena kita ini korban kebijakan dari negara ini ya. Dosen kalau mau ke profesor juga harus submit Sinta, tapi levelnya dia 1 2. 1 2. Kalau mahasiswa hanya untuk ngambil ijazah, ya 6 sajalah, Sinta 6. Itu paling mudah. Semakin tinggi Sintanya, semakin ketat peraturannya. Ya, nah, jadi itu gambarannya gitu. Sama kita, saya sama Anda sama. Kalau saya ngejar poin, kalau kalian ngejar ijazah, sama. Muhammad Firly Erdiansah, ada? Iya Pak, Mungkin S1 saya di mana Firly? satu di STIU. Sekolah Tinggi Ilmu Kusnudin, Iya, iya Pak, betul. yang di Pasar Minggu. Iya, di Pasar Minggu Pak. Rektornya kalau nggak salah teman saya itu ya, yang pernah Oh, sakit. iya. Siapa? Siapa? Siapa rektornya? Saya lupa. Nama teman saya sendiri saya lupa tuh. Karena sudah lama nggak ketemu. Saya juga udah lama sih lulusnya Pak. Oh, tahun berapa lulusnya? Saya 2020-an. 2020, sudah 5 tahun yang lalu. Masih ingat cara buat skripsi ya? Ah, insya Allah Pak. Saya rajin kan Pak orangnya. Di mana profesinya apa sekarang? Apa ininya? Tugas di mana? Mengajar Pak. Mengajar. Bisa Rabu ya? Ah, insya Allah Pak bisa. Oke, bisa ya. Beli bisa. Oke. Iksan Pulungan apa tadi? Profesinya apa? Bisa Pak saya. Bisa ya Rabu ya? Bisa. Oke, bisa. Muhammad Faik Akil. Muhammad Faik Hadir, Akil. Pak. Oke, Anda S1 di mana? Hadir. Faik. Saya di PTIK dulu, Pak. Tahun berapa selesai? Tahun 2024 2024. Oh, masih masih ingat lah, baru. fresh graduate. Sekarang tugas di mana? Ya. Saya ngajar di Tangsel, Pak. Oke, bisa ya hari Rabu ya? Ngajar di Tangsel. Ya, bisa hari Rabu masuk kan? Insya Hari Allah, Rabu bisa Pak. masuk kan? Insya Allah, insya Allah. Oke, bisa. Bisa, Pak. Muhammad Farhan Hanif. Farhan Hanif. Farhan Hanif. Nggak hadir ya. Farhan Hanif tidak ada. Ini yang nggak hadir ini ketua kelas, tolong dikasih tahu ketua kelas. Ini jadi virus ini gitu yang apa ini nggak hadir nih ketua kelas. Kenapa saya bilang jadi virus? Nanti TM kedua dia masuk, dia nggak aktif kamera. Gara-gara dia nggak aktif kamera, teman-teman yang lain nanti satu ngikut itu. TM kedua ngikut 2 orang, TM ketiga ngikut 5 orang, TM kelima ngikut 10 orang. Mau ujungnya nanti TM ke-7 apa 8 yang aktif kamera saya sama pemakalah doang. Ini kasih tahu jadi virus nih. Jadi gara-gara 1 orang nggak hadir hari ini ketua kelas, jadi virus dia. Gara-gara dia nanti nggak aktif nih, gara-gara nggak ke kamera nih si Farhan Hanif ini. Kasih tahu ketua kelas ya. Suruh juga nanti lihat di YouTube ini yang kita bahas sekarang ini. Dia wajib aktif kamera. Bilang sama Farhan Hanif ini. Susilawati. 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 Nggak juga. Ada ya. Nah, ini juga dikasih tahu nih ketua kelas nih. Sama Ada, cuman Susilawati ini. suaranya nggak masuk itu, Ustaz. Yang Ada mana dia orangnya. orangnya? Susilawati. Nggak ada saya lihat di sini. Yang mana ya? Ada, Ustaz. Oh, yang atas. Yang atas. Anda kenapa? Suaranya kok kenapa? Nggak ada. Ada masalah apa? Coba bersuara, Susilawati. Susilawati.
Lu Susilawati. Kenapa itu? Atau saya aja nggak dengar? Yang lain kedengaran nggak? Memang nggak dengar. Memang nggak ada. Kedengeran, Oh, Ustadz. nggak kedengaran ya? Nggak ada itu lagi. Hari Rabu, so Susilawati ya, anggukkan aja kepalanya. Hari Rabu bisa kan? Ah, oke. Widya Alu, Hadir, Ustadz. Widya Alu. Oke, Anda S1 di mana? Di Indonesia, di Mesir juga, Ustadz. Di Mesir. Oke, Tahun berapa selesai? 2023. Tiga. Yang di Indonesia di mana? Di Universitas, maaf, Ustadz. Apa universitas apa? Universitas Ibrahim Situbondo, Sukorjo. Sukorjo, Situbondo, Jawa Oh, Timur. S2-nya. S1-nya, Ustadz. Jadi Oh, saya berarti S1 Anda dulu S1-nya dua selesai. kali. Oke. Oh, S1 pertama di Mesir selesai. S1 di Indonesia dulu, Ustadz, baru di Mesir. Oh, S1 di Indonesia dulu baru di Di Mesir. Mesir. Oh, berarti kan sudah punya pengalaman nulis ya. Insya Allah, oke. Oke. Di S1 di Indonesia tahun berapa selesai? Tahun 2020. Karena saya nggak ikut wisudanya, hanya ikut sidangnya, Ustadz. Oh, 2020 ya. Oke. 5 tahun yang lalu ya. Kalau di Mesir baru selesai. Oke. Oke, Widya Alup. Hari sekarang apa profesinya? Jangan ngajar, Ustadz, di pondok. Bisa hari Rabu ya? Oke, insya Allah bisa. Bisa. Oke. Adelah Eka. Adelah Eka. Hadiro, Ustadz. Oke, satu di mana? Saya S1 di STAI Al-Hidayah, Drama Bogor. Sekolah Tinggi Dramaga Agama Islam. Apa itu? Al-Hidayah. Al-Hidayah di Bogor. Iya, Ah, ya. Eh, jurusan? jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Agama. Widya Alup tadi jurusan apa? Iktab juga? Iya, Ustadz, jurusan tafsir. Tafsir linier. Adalah juga ilmu Quran Iya, tafsir. saya juga Ustadz linear. Linear juga. Sekarang tugas di Sekarang saya kerja di Asar Humanity. bisa Rabu masuk kan? Rabu dan Kamis memang sudah saya kosongkan. Oke, bagus. Good job. Ahmad Sobirin. Ya, hadir Ahmad Pak. Sobirin. Ah, S1 di mana? Saya di UIM, Win Sarip Hidayatullah. UIM Madinah, Win apa? Win Sarip. Universitas Islam Madinah. Oh, di Madinah. Iya, di Madinah. Ada skripsinya di sana. Kita dulu nulis semacam kayak apa ya, jurnal begitulah, Jurnal. nggak skripsi. Iya, Tapi seperti pernah nulis lah. berapa Di sana salah syaratnya nulis juga berarti. nulis juga. Oke. Termasuk kemarin juga sempat saya ambil ke S2-nya juga, sudah dapat ini juga. Cuman Anda S2 di mana? tinggal S2 pernah sempat di Madinah juga. Selesai. Tinggal sidang sih sebetulnya, cuman ada keluarga yang harus harus Oke. pulang ibaratnya. Jurusannya apa, Pak? Saya di syariah. Ah, nggak linier. Enggak. Kenapa ambil iktab, Pak? Ya karena ada online-nya begitu. Dari teman-teman lebih gampang Ah, online gitu. Karena sekarang juga agak sibuk sebetulnya. Oke, berarti sekarang Rabu bisa masuk sampai tidak? Rabu. Ya saya usahakan bisa, cuman kadang-kadang kita nggak tahu karena aktivitas saya ngantar umroh, ngantar haji.
Nah, sama kita ada 4 kali jatah, Pak. Jadi ya 16 pertemuan ada 4 kali libur dibolehkan. Nah, tadi untuk ini, jadi kita memikirkan dosen ini memikirkan yang tadi tuh ada yang mutawif lah, ada yang staf Prabowo lah, ada itu. Jadi 4 kali. Kalau di S1 nggak ada itu. Saya ngajar di UPN nggak ada itu. Kira-kira Pak dalam satu semester ini, nggak salah satu semester. Kalau 16 pertemuan itu 3 bulan. 16 pertemuan 3 bulan kan? 1 bulan itu kan 4 pertemuan. 4 bulan lebih kurang 4 bulan itu. Eh, di hari Rabu coba disetting ini bisa nggak? Di 4 ini Bapak jadi mutawifnya gitu, Pak Sobirin. Di 4 ini jadi ya disetting gitu. Bisa kan? 4 kali ini, ya 4 kali saya jatah libur ini. usahakan, cuman kadang-kadang Hah? jadwal berangkat itu kan saya usahakan, cuman kadang-kadang jadwal berangkat itu untuk bulan-bulan ini biasanya kita berangkat itu hari Ahad ya. Jadi insya Allah Rabu itu bisa. Nah, Jadi kalau pokoknya berangkat dari disesuaikan lah Pak. Ada 4 kali Pak. Ada 4 kali jatah libur. Nah, ada juga Pak nanti yang UTS Pak. Saya lagi mutawif. Ini lagi ujian ini UTS ini. Ada juga gitu Pak. Yang lebih parah lagi UAS itu. Nah, makanya saya kontrak pertama ini paling penting ini. Jadi dikasih jatah ada 4 kali, tinggal disesuaikan lah yang mutawif yang punya travel ya, yang sibukannya. Tapi gak apa-apa, saya tanda dulu Pak Ahmad Sobirin ya, Ahmad ya Sobirin. Oke, Ahmad Sobirin. Oke. Aldi Fahmi, S1 di mana tuh Pak? Oh udah tadi ya, Aldi udah ya Fahmi. Mana sama. Aldi Fahmi? Aldi Hadir Ustaz. Fahmi. Hadir Ustaz. Aldi Fahmi mana dia orangnya? Hadir Ustaz. Diva. Ah ya. Di mana S1-nya? Di PTQ Ustaz. PTQ. Selesai tahun berapa? 2024. 2024. Masih bisa lah buat skripsi. Submit dulu di Sinta. Enggak Ustaz. Enggak ya, belum ada kewajiban ya. Betul Ustaz. Jurusan apa di PTQ? Eh, ilmu Al-Quran dan tafsir Ustaz. Kuliner sekarang. Sekarang kegiatan apa? Memang Tugas. ngajar aja Ustaz. Ngajar. Bisa Rabu ya? Insya Allah Ustaz. Oke, bisa. Bisa. Aminiatul Bahirah. Ya, Amaniyatul Aminiatul Bahirah. Mana? Amaniyatul Ustaz. Amaniatul ya? Amaniyatul Bahiroh. Iya. Mana dia orangnya? Oh ya, Niabah. Ya mana orang ini? Nggak ada Saya. saya lihat. Oh ya, usahakan kalau bisa namanya sesuai dengan absen. Oh Kemudian iya, email siap. kita sesuaikan dengan, nah ini juga email ya. Karena kan kita UTS UAS itu kan melalui email. Kadang ada emailnya dibuat nanti pakai travel dia gitu. Jadi saya kan banyak ya kan. Jadi pusing juga saya. Itu menzolimi saya gitu. Jadi jereng juga kita lihatnya gitu kan. Yang di UPN gitu. Jadi sesuaikan email dengan nama dia. Jadi saya pun enak gitu. Karena kan Iya, baik. bayangkan ada berapa orang kan. Kalau udah ngoreksi itu. Jadi email usahakan dengan nama dia. Ini juga sesuai dengan nama ya, Nia Bahria. Di sini Nia Bahria di absen Bahiroh. Amaniatul Bahira. Iya, Ustaz. Amaniatul Bahira. Di sini dibuat Nia, di sini Amania. Amaniatul Bahira. Anda di mana ya satunya? Amania, Nia. Di IIQ, Ustaz. Di IKI jurusan apa? IAT. IAT. Oke, linear. Tahun berapa selesai? Udah lama, Ustaz. 2019. 19. Berapa tahun yang lalu tuh? 6 tahun lalu. Udah lupa. Udah masih ingat cara metodologi penelitian? Insya Allah masih, Ustaz. Sih ya. Ya, Sekarang tugas di mana? tugas mengajar, Ustaz, di pondok. Hari Rabu bisa ya? Insya Allah.
Bahasa Arab. Oh ya, satu lagi. Yang dia tidak di yang susah sinyal. Kemarin ada dari Papua, ini saya tanya dulu, biar saya tandain. Yang sinyalnya siapa yang tinggal di apa namanya? Perbatasan. Coba, yang perbatasan. Kalau di sini Pandeglang ya. Apa yang suku apa tuh? Suku apa itu? Ada susah sinyal itu. Baduy, Baduy. Baduy, agak susah. Siapa siapa yang susah sinyal siapa? Nah, di Baduy susah sinyal itu. Nah, ini nggak ada ya? Oke, berarti sinyal semua oke semua ini. Kecuali kota yang habis, ya kan? Nah, berarti sinyal oke semua ya. Oke. Udah nggak ada ini ya. Berarti sinyal semua oke semua ya. Good semua sinyal ya. Ardon Ahmad. Ah, ketua kelas. Ketua kelas S1 di mana? S1 di mana ketua kelas? S1-nya di STS Syukri ya, Ustaz. Tangerang. Sekolah tinggi apa itu? Sekolah tinggi STS. S-nya apa? Syukri ya, Ustaz. Nama udah Syukri ya. Oh, sekolah sekolah tinggi Sukri ya, STS ya. Iya, STS Syukri ya. Oh, STS Sukri. Di mana itu? Di Tangerang, Ustaz. Di Tangerang. Kota Tangerang apa Kabupaten Kota, Tangerang? Kota Tangerang. Kota Tangerang. Hmm. Sebenarnya dulu Ustaz, Jurusan apa? anak kuliahnya dulu di Baitul Quran, tapi kita nginduk di STS Syukri ya, Tangerang. Kuliah di Bait Quran. Baitul Quran yang di Depok. Yang punya kuris siap. Bukan Ustaz, yang punya Kiai Muslim. Hmm. Jurusan apa dulu? IAT, Ustaz. IAT ya. Oh, linear lah ya. Tahun berapa selesai? Tahun lalu, Ustaz. Oh, masih bisa lah. Dulu ada submit jurnal skripsinya? Nggak ada, Ustaz. Nah, ada sekarang submit jurnal ya nanti tesisnya. Siap, Ustaz. Sekarang tugas di Nah, kesibukan di pondok, Ustaz. bisa lah ya ngajar ya. Insya Kok bisa Allah. ngajar bisa masuk ya Rabu ya? Insya Allah, Ustaz. Bisa, oke. Ardona bisa. Hari ini Asyril Haq. Hadir Ustaz. Anda Hadir. satu di mana hari ini? Di Lipi ya. Di Di mana? Jamiah. Coba keras suaranya coba dikuatkan lu. Yang di Lipia Ustaz. Di Lipia Jakarta Lip, Selatan. Lipia Warung Buncit. Iya. Jurusan apa? Hukum syariah. Syariah. Iya. Nggak linear. Kenapa ngambil iktab? Tiba-tiba pengen belajar tafsir Ustaz. Tahun berapa selesai dulu? 2021. 2021. Bisa apa ya? Skripsi dulu sempat submit nggak di Sinta? Enggak. Enggak ya. Udah tulis skripsi di situ ya? Di LIPI aja. Ada tapi cuma sedikit. Berapa halaman aja Ustaz. Oke. Sekarang kesibukan apa? Ini sekarang hari-hari staff accounting dan finance. Tapi kami udah minta izin sama yayasan untuk kuliah di tiap hari Rabu dan Kamisnya. Rabu bisa berarti ya? Insya Allah Ustaz. Oke. Hari ini bisa. Dinda Aulia. Hadir Ustaz. Dinda Aulia. Di mana Dinda S1? Di IKI Ustaz. Di mana? Di Di IKI. IKI. Oh, IKI. Tahun berapa selesai? 2021. Oke. Dulu sempat submit di skripsinya di Sinta. Iya, Alhamdulillah Ustaz. Terbit. Iya, Sinta 3 waktu itu. Good. Berarti good. Sinta 3. Oh. Yang berbayar apa yang non berbayar? Yang non berbayar. Soalnya Berapa waktu itu tahun Anda dibantu menunggu? sama dosen juga. Dibantu sama dosen pembimbing. Berapa tahun menunggu? Setahun ada? Enggak, saya waktu itu sidangnya kan bulan Juli. Bulan November udah terbit gitu. Oh iya. Ini disclaimer ya. Sinta itu kadang ada yang berbayar ada tidak. Saran saya
kalau hanya untuk mengambil ijazah, nggak apa-apa, bayar aja biar cepat. Ya, Karena begitulah saya negara kesal. kita ini begitu. Semuanya sudah masuk sendi-sendi pendidikan. Saya juga begitu. Ya. Saya, anda tadi mana LDI Bogor? Saya tahu ada jurnal di LDI Bogor. Mana tadi yang LDI Bogor? LDI Bogor mana? Mana LDI Saya Bogor? Ustadz. Nah, di tempat Anda itu ada jurnal. Itu harganya Sinta 2 itu 5 juta. Dosen-dosen berani bayar. Kenapa? Karena di situ, ya, kalau dosen kan dia mau ngambil dari negara. Jadi hitung-hitungannya begitu. Dia namanya jurnal Al Hidayah itu Sinta 2 itu dikejar dosen-dosen. Itu 5 juta pasarannya. Waduh. 5 juta. Itu dia paling murah untuk kelas Sinta 2. Lumayan. Pasti Ya, tembus Ustaz ya. Pasti tembus ya. Pasti itu pun terbit ya. ngantri, Pak. Oh, Ngantri, Pak. Nanti ada fast track. Kalau fast track itu ada yang 10 juta, Pak. Wah, ada Tapi fast kan track kita juga Ustadz. kebanyakan hitung-hitungan dosen itu begini. Hitung-hitungan dosen itu kan dia naik jabatan, gaji dari negara naik gitu, Pak. Jadi berani, apalagi profesor. Profesor tuh berani sampai sampai puluhan juta berani. Dia Wah, hitung-hitungannya gitu, hitung-hitungannya. Kalau yang ideal-ideal, kalau ideal-ideal, nggak boleh gitu-gitu. Habis sampai 3 tahun, 4 tahun, Pak, gitu. Benaran, gitu. Jadi saran saya, kalau mau hanya untuk mengambil ijazah itu, cinta, kalau dia berbayar, berbayar saja. Tapi hati-hati, banyak penipu juga. Dalam dunia ya, pendidikan ada penipu juga. Gimana Pak supaya nggak tipu? LOA-nya harus keluar dulu. LOA-nya harus keluar dulu, tahu siapa pengelolanya, kantornya ada. Paling penting itu. Kantornya ada. Mana penerbitnya itu paling penting. Hati-hati juga kena tertipu. Gitu. Nah, kalau di adik yang di Bogor itu jelas ada, tapi memang 5 juta, Pak. Itu paling murah itu Sinta 2 tuh, 5 juta. Banyak dosen-dosen mengejar di situ itu paling murah. Karena Wah, murah itu 5 ya juta. Allah. Orang bisa 7, 10 itu. Hanya untuk Sinta 2 itu. Nah, kalau Sinta 6 pasarannya itu 500.000, 600.000. Kenapa saya bilang berbayar? Kalau kita bandingkan sama luar di sana, di luar negeri, ya memang si pengelola ini, dia itu tidak ada anggaran dari negara. Jadi kan nggak mungkin misalnya kita submit jurnal, kemudian jurnal kita diperiksa sama reviewer. Mereka ini nggak ada bayaran. Beda kayak di Eropa nih. Jadi di Eropa itu dosen-dosen tuh nggak mikir bayar. Pokoknya mikir nulis, submit gitu. Nanti kena biaya dari reviewer atau dari editor itu sudah dibayar dari negara gitu. Kalau kita pun negara yang kita bayar. tidak, kembali itulah Indonesia kita ini generasi emas ini kan. Kita dipaksa nulis ya, udah capek pikiran, capek dengan beban semuanya, menulis itu kan nggak gampang tuh. Kemudian kita submit, kita rogoh kocek lagi kantong kita untuk membayar gitu, hanya untuk mengejar poin. Nah, itu kita gambaran begitu. Memang is oke lah berbayar gitu, tapi seharusnya itu yang bayar negara gitu. Tapi ini tidak. Gitu. Nah, itu gambarnya begitu. Jadi Sinta 5, Sinta 6 itu 600.000 kira-kira pasarannya. Kalau ada 1 juta, saran saya jangan itu. Karena pasarannya nggak segitu. 45 ya bisa lah 1 juta dan 2 juta. Gitu. 45 56 600 45 itu sekitar 1 juta 2 jutaan lah masih masuk akal. 1 2 ini yang paling banyak dikejar bukan mahasiswa yang masih ngejar ini rata-rata yang ngajar mau ke profesoran ya. Nah, rata-rata yang ngajarin dosen ini. Kalau dosen ya itulah udah paling murah 5 juta ya. Ada yang 10 lumayan misalnya itu benar. Ada yang nggak tertipu juga, ada yang tertipu juga, dosen juga tertipu juga gitu ada. Jadi gitu tadi. Kalau 1 2 itu segitulah pasarannya. Termasuk Al Hidayah Bogor itu resmi jurnalnya, tapi reviewernya nggak mau dia kalau nggak dibayar. Jadi Al Hidayah Bogor. Siapa tadi yang terakhir? Hari ini ya? Siapa Dinda ya? Mana Dinda? Dinda tadi Sinta 3 ya? Mana Dinda tadi? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Sinta 3. Oh, Anda kolaborasi sama dosen? Dibantu sama dosen. Itu Anda cerdas berarti. Paling gampang tuh begitu deh, kolaborasi sama dosen. Karena dosen tuh banyak relasinya. Nah, jangan-jangan dosen ini kadang ada dia kenal sama pengelolanya. Jadi kalau main Iya. apa namanya? One 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 show apa? One man One man. show. Oh, one man show. One man show itu kadang sulit ya. One man show itu kadang sulit. Anda kalau sendiri mau submit, pelit kan, udahlah nanti nilainya enak kali ini ya. One man show sulit. Anda bayangkan ya, slot jurnal itu kan 10. Ya, dia kan ada volume 1, volume 2 itu. Setahun paling 2 kali terbit atau 3 kali terbit.
Sekali terbit slotnya 10. Anda bayangkan dari Sabang sampai Merauke berapa kampus itu? Hitung kampus. Berapa banyak mahasiswa yang terbit dan diwajibkan jurnal. Caranya gimana? Gandeng dosennya. Dosen tuh kadang ada dia kenal sama pengelolanya. Kalau digandeng dosen, ya tergantung juga. Nggak semua dosen juga punya relasi ke situ gitu. Karena ada Iya. juga dosen yang punya relasi ke situ, ada yang tidak gitu. Kalau saya pun dikit juga relasi saya ke situ gitu. Jadi tergantung juga. Kalau dosennya ada relasinya gandeng dia. Jadi dia bisa ngomong biar cepat gitu. Ini itu triknya ya. Jadi Anda Iya. penulis pertama, Dinda. Kalau di jurnalnya waktu itu dosennya minta izin jadi penulis pertama Lah, gitu. kenapa Anda kasih? Iya, saya Janganlah. apa namanya? Kadang dosen pun itu culas juga Ya kalau mungkin begitu. butuh, Pak. Mungkin butuh. Nggak Nggak bisa. apa-apa. Jadi kalau kalian mahasiswa, ya yang penulis pertama itu harus kalian, ya. Saya Dosen itu juga jadikan kemarin kayak penulis gitu, Pak. kedua, penulis ketiga. Ya, Saya jadi kemarin kalau juga dosen seperti itu, Pak. Iya, jadi siapa penulis tuh? kedua ya. Kalau ada tulisan kita. Dosennya minta penulis pertama. Saya malah jadi penulis ketiga. Wah, Lah, Anda kenapa mau? Nah, Itu ini saya kasih tahu ya. skripsi saya dan Saya ya kasih tahu saya ya. belum Jadi tahu saya kasih juga tahu. ya Ustadz ya Saya buka bagaimana. langsung ya. Kalau seandainya mau gandeng dosen, dosen jangan jadikan penulis pertama, ya. Itu dinilaikan 60-40%. Penulis pertama itu 60%. Penulis kedua, ketiga, keempat, kelima itu 40%. Itu pun mereka berbagi. Jadi kalau seandainya mau gandeng dosen, dosen itu buat di penulis kedua atau ketiga, keempat. Nah, gitu ya, mau gandeng saya, ya buat saya penulis kedua atau ketiga. Tetap yang 60% itu penulis pertama. Gitu ya. Jangan mau dijadikan penulis ke dua, tiga, empat. Karena kalian menulis. Ya, jangan mau Nah, dijadikan memang ketiga. si dosen ada kontribusi juga kan. Dia mengarahkan, iya. kemudian mengenalkan sama relasi, tapi tetap kalian yang menjadi penulis pertama. Nah, ini cuma sekedar ini aja ya. Sekedar intermezzo lah ya. Jadi begitu. Baik, Jadi Ustadz. jadikan Siap. kalian penulis pertama. Jangan kedua, jangan ketiga, jangan keempat. Ya, jangan jadi ketiga. Gitu ya. Siap, Ustadz. Siap, Dinda Ustaz. Aulia. Rabu bisa Dinda ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Tapi memang dosen harus digandeng lah. Kenapa? Dia kan mengarahkan. Makanya dia buat kedua atau ketiga. Tapi yang nggak benar itu di pertama. Karena kan dia mengarahkan, yang membimbing, kan ada kontribusinya. Makanya dia tetap dibuat di kedua atau yang ketiga. Jangan buat pertama. Yang ke pertama itu nggak benar itu. Kenapa dia menulis? Dia hanya mengarahkan saja ya. Buat di kedua, ketiga, atau yang keempat. Multazam. Multazam? Hadir Pak, Mana Multazam? Di mana S1-nya Multazam? S1-nya di PTIK Etiki. Apa namanya? Kapan selesai? 2023 Pak. 2023. Dulu sempat submit jurnal skripsinya. Belum Pak, belum. Kenapa ada submit? Iya, belum. Oke. Sekarang tugas apa jurusan apa dulu di PTK? Jurusan sama, tafsir. Kitab, oke. Rabu kesibukan apa? Apa sekarang Ini profesinya? masih mengajar. Hari Rabu bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Oke, bisa. Tajam. Fikra Aulia. Fikra Aulia. Mana Fikra Aulia? Nah, itu Multazam itu langsung nggak aktif kamera deh itu. Langsung Pak kabur deh gimana deh. Nah, baru dia bilangin. Fikri Aulia, mana Fikri Aulia? Fikri Aulia. Fikri Aulia, nggak ada. Muammar. Muammar. Hadir Pak, Muam. Oh, di itu Muam doang dia. Muammar Pak. Tadi apa Zoom-nya itu Muam saya lihat. Sini Muammar. Oh iya. Oke.
Di mana S1-nya, Muam? Di UIN Pak, Syarifudatullahh Jakarta. Tahun berapa selesai? Tahun ini Pak, baru bulan Mei Oh. kemarin sudah. Skripsi publish di Sinta? Tidak Pak, Enggak. tidak. Sekarang kegiatan apa? Sekarang kegiatannya sambil bantu-bantu orang tua Pak. Bisa Rabu berarti ya? Insya Allah Pak, Oke, diusahakan. bisa. Amar. RM Ispaul apa nih? Tondo di Ningrat. Nah, Ini bangsawan Jawa nih, orang bangsawan. 19 Ningrat. nah, Ustaz. Mana dia? Oh, nih. Gimana Pak Ispaul? Alhamdulillah. Ya. Di mana S1-nya? S1-nya di Jember, Pak. Di Jember. Apa itu? Universitas apa itu? STDI. Sekolah tinggi Tinggi Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah. Itu Imam hadis ya? Syafi'i Jember. Ada hadis, ada ahwal syakhsiyah. Jurusan Ya. apa dulu ngambilnya? Hadis. Oh, hadis. Ya, ini nggak linear nih. Kan Kenapa nih ngambil kitab? kan kita hadis sudah, Quran belum gitu. Oh, hadis sudah, Quran belum ya? Tahun berapa selesai? Pak Ispaul. 2023. Oh, 2023 ya baru Nah, lah. Masih ingat lah metodologi penelitian ya. insya Allah. Masih di submit kemarin di Sinta skripsi. Eh, Jurnal sempat publish 3, Pak. Alhamdulillah. Di Sinta 3. Ada Sinta 3, ada satu Sinta 4. Yang satu Oh, terregister tapi belum akreditasi. akreditasi ya. Hari Rabu bisa Pak ya? Insya Allah. Saiful Amri Tanjung. Di mana S1-nya? S1-nya di UIN Jakarta, Pak. UIN Jakarta. Selesai tahun? Iya. Selesai tahun 2023 kemarin, Pak. Oke. Submit Sinta skripsinya? Enggak, Hah? Pak. Enggak. Enggak submit, Pak. Enggak. Jurusan apa dulu di UIN? Jurusan sastra Arab, Pak. Kenapa ini ngambil kitab ini nggak linear? Karena kuliah online, Pak. Oh, karena online. Jadi gara online ya. Jadi gara-gara online Iya. doang ya. Saiful Amri Tanjung. Memang tidak ada yang bahasa Arab yang online. Enggak ada, Pak. Kalau di UIN enggak online dia, Pak. Iya, maksudnya ada nggak yang bahasa Arab, nggak usah di UIN gitu. Ada nggak bahasa Arab, kuliah bahasa Arab yang online kayak seperti ini? Enggak tahu, Pak. Kemarin saya cari enggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma iktab Nggak ada. PTIQ yang online, makanya Anda masuk. Iya, karena agak menjurus lah ke bahasa Arab juga gitu, tafsir. Yang penting kena online ya, jadi bisa lebih enak lah ya. Sekarang Iya. di mana tugasnya? Tugas sekarang jadi teknisi, Pak. Teknisi. Teknisi panel listrik di Oke. Plaza Ada Bandar Rabu? Mas. Ada kendala Rabu? Nggak ada kan? Insya Allah diusahakan. Ya. Rabu bisa ya. Yang terakhir Sihab. Terakhir nih, nomor 21 Sihab Fajar Pratama. Sihab Fajar Pratama. Sihab? Nggak ada. Jadi ketua kelas yang nggak hadir itu Sihab Fajar Pratama, dikasih tahu. Kemudian Farhan Hanif 2. Satu lagi Fikra Aulia. Ini 3 orang ini yang nggak hadir ini, tolong dikasih tahu nih ketua kelas ya. Apa saja kontrak belajar kita pada hari ini sama mereka. Jangan sampai mereka ini yang menjadi virus ya. Aktif kamera, kemudian akhirnya teman-teman pada ngikut ini. Kemudian ada pun yang satu orang yang kendala di Rabu itu Pak Sobirin. Mana Pak Sobirin tadi? Ya kan? Ya, karena mutawib. Ya kan Pak Sobirin tadi mutawib ya? Iya, kadang. Tapi Nah, insya Allah tinggal diatur diusahakan. saja Pak.
empat kali boleh nggak hadir, ya 4 kali boleh nggak hadir, tinggal diatur saja. Usahakan jangan di hari Rabu kalau bisa ya, jangan di hari Rabu. Itu Pak Subrin ya. Tapi tetap saya tandain ya, tandain. Oke, saya rasa itu saja kontrak belajar. Kemudian saya akan share. Sampai sini ada yang mau di apa? Jadi kendala di kontrak dari apa? Ada yang mau jadi Mana Ustaz? diungkapkan? Silakan. Apa Pak? Terkait apa namanya penguploadan hasil belajar hari ini itu nanti siapa Ustaz? Hasil belajar. Iya, maksudnya kan videonya mau diupload Nanti ke saya YouTube. nanti yang submit di apa saya di YouTube saya. Nama YouTube-nya nanti Jakisin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini nanti saya upload di YouTube saya. Tinggal lihat aja di situ. Nah, itu nanti saya itu. Inisiatif saya aja gitu. Oke? Tapi tetap Anda buat ini juga dokumentasi ya sebagai Anda ketua kelas ya kan? Tetap Anda meskipun sudah ada di YouTube saya, tetap Anda harus buat dokumentasi juga. Di screenshot saja. Oke, ini RPS-nya sekarang ini. Saya share RPS-nya. RPS. Wah, mana RPS ini. Nih, RPS. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini ya. CPL, CPMK. Langsung ini bahan kajian materi ada 16 pertemuan kan, ada 13 materi. Jadi untuk judul hari Rabu yang akan datang pengertian bukan apa Adam alaihissalam ya. Rintisan peradaban ini kan sekarang nih pengertian peradaban ini akan kita bahas hari ini ya sambil perkenalan unsur-unsur karakteristik capaian-capaian ya. Pencapaian ini ya, nilainya. Oke, nilainya itu ada 4. Kriteria penilaian ada 4. Satu UTS. Kemudian kedua UAS. Ketiga itu kehadiran. Nah, ini kehadiran itu harus minimal 12 pertemuan. Ada jatah libur 4. Yang terakhir itu tugas. Jadi itu 4 ya. UAS, UTS, kehadiran, satu lagi apa tadi? Tugas. Tugas itu ya makalah lah ya, makalah, pengumpulan makalah semua tugas. Jadi 4 itulah menjadi kriteria penilaian. Jadi kehadiran itu menjadi salah satunya. Jadi kalau dia misalnya di atas berapa? 11 kali dia masuk, berarti walaupun dia ikut UTS, walaupun dia ikut UAS, itu dianggap tidak bisa nilainya. Sama kayak ujian CPNS kalau udah pernah ikut ya. Kan begitu, ada TWK, ada TIU, satu lagi ada apa itu? TWK tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijen umum, satu lagi TKP tes kemampuan kepribadian. Meskipun TIU-nya sampai, tapi satu tidak sampai dianggap gugur. Mungkin sama juga kayak di kuliah di Mesir ya. Ada 10 mata kuliah. Berapa mata kuliah nggak bisa sampai dianggap gugur semua. Nah, kira-kira begitu dia. Jadi kalau kehadirannya tidak mencukupi, tidak eligible sampai 12 pertemuan, meskipun dia ikut UTS, ikut UAS, jadi nggak keluar dia. Jadi ini sepaket 4 ini. Jadi kehadiran itu penting. Kehadiran jangan sampai tidak hadir. Kalau tidak hadir, bisa gugur nanti semuanya. Atau bisa juga tidak makalah, tidak ada tugas makalah dia, tidak presentasi. Walaupun kehadirannya bagus, bisa gugur juga. Pokoknya jangan sampailah 4-4 ini dia timpang. Harus semuanya diikuti. Judul yang Rabu depan itu Adam alaihissalam dan rintisan peradaban profetik umat manusia. Itu judul yang akan datang. TM ketiga Nuh alaihissalam.
PM keempat, penyebaran pusat peradaban tiga benua. 5, menuju kulminasi peradaban profetik Ibrahim, Nabi Muhammad. 6, 7, Pulau Prosidin yang 4, UTS ya, temuan ke-8 kita UTS. Baru 9, Umayyah, Amawiyah, Abbasiyah. Ke-10, pertemuan selanjutnya 11, Andalus. 12, Perang Salib, mundurnya peradaban Islam. Ini 13. Ini tipu ini. Tipu. Seharusnya ini ada Ottoman Empire di situ. Ini tipu nih. Aduh, ini saya ubah dulu ya. Tipu. Jadi satu Ottoman Empire. Ottoman Empire, baru Perang Salib, baru Renaissance, teori-teori kebangkitan peradaban Islam, baru UAS. Ini secara materinya. Kalau secara detailnya begini ya. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, sub CPMK, indikator. Nah ini yang pertama sekarang. Ini yang kedua. Ya. Peradaban progres sejak Nabi Adam secara logis, kritis, sistematis, inovatif, faktual, kontekstual. Jadi dikaitkan dengan konteks sekarang. Kaitannya dengan keilmuan apa? Kontribusi dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Selalu dibuat di akhir makalah itu kontribusinya kehidupan masyarakat berbangsa dan negara itu harus ada. Jadi harus ada di Indonesia kan. Ya, jadi bukan hanya Islamisasi tapi Indonisasi juga harus ada. Nah, jadi Anda membahas tentang Nabi Adam, nanti apa nanti relevansinya dengan konteks Indonesia? Gitu ya, selalu ada nanti di kesimpulan begitu. Jadi subtemanya, apa relevansinya dengan kehidupan berbangsa, bernegara? Apa poin yang diambil di situ? Ingat ya, itu indikatornya begitu makalahnya. Ketiga juga begitu, ujungnya teman. Dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu yang Nuh alaihissalam. Nuh. Juga begitu selanjutnya. Semuanya ujungnya kehidupan berbangsa, masyarakat, bernegara. 4, 5, semuanya begitu. Ujungnya harus dikaitkan dengan yang namanya Indonesia. Dulu belum ada itu. Sebelum 2019 apa 2000. Belum ada dulu RPS-nya. Tapi takut juga saya dianggap nanti PTQ teroris, radikal. Jadi harus dimasuk-masukkan Indonesia dulu. Dulu belum ada begitu dulu. Jadi baru-baru saja saya masuk-masukkan itu. Berbangsa, bernegara. Biar nampak Indonesianya gitu kan. Jadi harus diindonesasikan ya. Walaupun Islam tapi belum Indonesia dianggap itu ya Islam radikal lah ya. Ya karena kita lihat Islam ini kan di Timur Tengah tuh Islamnya kan keras, ya, saling berperang lah gara-gara mazhab. Dia harus diindonesiakan dia. Jadi Nuh alaihissalam kontribusinya dengan kehidupan berbangsa bernegara apa? Biar supaya gak jadi teroris kita. Ya harus ada Indonesianya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan masalah RPS? Masalah RPS? Nah, kalau sudah apa saya share ya. Pak, izin bertanya. Untuk pembuatan makalah ini maksimalnya berapa halaman ya, Pak? Oh, bagus pertanyaannya. Buat makalah sudah sama daftar pustakanya 10, tidak boleh lebih. Saya malas banget kalau terlalu banyak juga. Bacanya pun saya malas ya. Jadi sudah sama daftar pustakanya 10 itu udah. Nggak boleh lebih. Ingat ya, tidak boleh dari lebih 10 halaman. Sudah include semuanya itu. Sudah masuk ke daftar pustakanya udah masuk 10 ya. Jadi terlalu banyak nggak bagus. Yang penting sedikit saja. Yang penting mengena dia. Itu paling penting ya. Jadi 10 sudah masuk sama daftar pustakanya. Itu ada lagi. Baik, Pak. Syukron. Nggak boleh lebih ya, 10. Siap. Sekalian belajar nulis jurnal. Nanti teknis penulisan pun saya share nanti di jurnal. Jurnal juga begitu. Kalau jurnal itu 6.000 sampai 8.000 kata. Kalau dibuat halaman ya sekitar 10 sampai 13 halaman. Ya tergantung berapa spasinya ya. Lebih kurang begitu, 6.000 sampai 8.000 kata. Jadi tidak boleh lebih ya.
Jadi 10 halaman saja. 10 halaman. Oke, ini saya share kalau gitu. Apa Ustaz? Apa tadi ya? Bantuan. Ustaz izin bertanya. Ah, Untuk yang presentasi nanti apakah wajib menampilkan di layar Ustaz? Ininya materinya. PowerPoint-nya. Lihat RPS itu. Di RPS-nya yang penting PowerPoint-nya. Makalahnya di-share juga. Ya. Makalahnya di-share untuk bahan bacaan saya. Ya, sekalian saya nanti petugasnya nanti presentasi pemakalahnya. Saya baca. Ya, saya baca sebagai acuan dasar. Kemudian kalau ada yang perlu saya revisi, revisi gitu. Ya, jadi makalah tetap di-share, tapi yang ditampilkan di Zoom itu bukan makalahnya, PowerPoint-nya. Buat gambar lah yang menarik ya. Kadang walaupun sudah dibuat PowerPoint, bukan PowerPoint ya, PowerText ya. Kadang pun kita bosan juga, makanya buat menarik kalau bisa PowerPoint-nya. Jadi bukan PowerText ya. Beda PowerPoint sama PowerText ya. Kalau PowerPoint itu banyak gambar-gambar saja. Ya, kalau teksnya ya satu dua teks ya, tapi intinya gambarnya itu harus harus menarik, ya, gitu aja. Ya. Kalau teksnya kan ada di makalah. Di-share Gitu nanti ya. di grup WA Ustaz atau gimana? Ya, di-share di grup WA, kemudian nanti pas waktu presentasi di-share juga nanti di apa PowerPoint-nya di Zoom ya. Tapi PowerPoint yang bergambar ya. Kalau makalahnya, kalau nggak ada PowerPoint-nya nggak usah ngapain. Ya. Kalau makalahnya ngapain? Jadi kita baca teks aja gitu nanti, apa nanti ketika dia share nanti kalau apa yang di-share itu kalau untuk di Zoom itu adalah PowerPoint-nya yang gambar-gambar. Kalau yang makalahnya itu di-share di grup saja yang 10 halaman itu. Itu ya. Nah, standar penulisan saya share dulu. Standar penulisnya ikutin itu. Nah, sudah ya. Itu standar penulisan. Jadi ikuti itu RPS. Oke, sudah semua ya. RPS, teknis penulisan, sudah. Teknis penulisan. Ini coba dilihat ini penulisan. Nah, ini kita yang nomor 2 ya. Lihat itu. Program studi magister ilmu Quran tafsir, ekonomi, doktor ilmu Al-Quran, template-nya Jurnal Burhan. Lampiran 2. Lampiran 1, lampiran 2. Jadi ini, lampiran 2 mana lampiran 2? Ini teknis penulisannya ini. Jadi ikuti template ini. Sekalian belajar tulis jurnal. Jadi jurnal juga begitu. Walaupun konten Anda bagus, tapi template-nya tidak sesuai, pasti ditolak tuh sama reviewer.
Jadi kita langsung praktek jurnal ya. Nih lampirannya ini. Judul Adam alaihissalam. Ikuti aja ya. 14. Hurufnya 14. Bol. Ya. Konstantia. Jangan Times New Roman ya. Konstantia. Uppercase. Bol. Tebal. 14 pt. Bahasa Inggrisnya italik mereng 14 juga. Bahasa Arabnya juga. Bahasa Arabnya agak sedikit gede 16. Kelompok pertama ya. Penulis pertama siapa? Penulis kedua berapa? Ini ikutin 12. Buat abstrak di sini. Abstrak. Ikutin nilai ya. Abstrak Inggris 11, 11. Bahasa Indonesia 11, 11. Konstantia, Mulakhis ya. Abstraknya bahasa Arab 16. Arabic tipe setting. Nah, ini pendahuluan. Tinggal ceritakan saja situ. Masalah Nabi Adam. Metode penelitian. Nah, metode ini boleh buat, boleh tidak. Ya, di jurnal juga begitu. Jurnal biasanya metodenya sudah gabung ke apa namanya ke pendahuluan. Ada yang misah juga. Tapi kita nggak apa-apa ikuti template ini ya. Metodenya dipisah dari pendahuluan. Metodenya apa? Baru hasil penelitian. Apa hasilnya? Hasilnya tadi itulah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusinya apa sama Indonesia? Nanti harus ada itu. Ya. Konteks kekinian apa? Konteks kekinian berarti secara universal, ya, secara agama Islam secara universal, kemudian mengkerucut menjadi kecil. Untuk Indonesia ini apa kontribusinya? Ini hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan, daftar pustaka. Udah, tidak boleh lebih dari 10 halaman. Oke gitu ya, tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ini cukup 10 halaman. Apalagi sekarang sudah gampang lah menulis itu ya. Sekarang ada AI. Ya, ada AI. Tapi harus hati-hati juga ya. Nah, setelah sudah dibuat AI, diparafrase supaya tidak plagiat. Hati-hati, AI itu sekarang begini ya, dosen terbagi dua. Dosen kaula muda, dosen kaula tua nih. Ini berbeda nih perspektifnya ini. Pernah merapat begitu tuh. Kalau dosen yang tua mengatakan kita harus curiga kepada mahasiswa yang tulisannya terlalu baik. Jangan-jangan coba begitu ya. Jangan-jangan dia pakai AI gitu kan. Kalau saya nggak masalah pakai AI. Kalau muda bagi saya nggak masalah mau pakai AI itu. Yang paling penting bisa nggak dia mempertanggungjawabkan tesis dia mau pakai AI bisa nggak ngomong di depan publik itu. Udah dibuatkan AI tapi ngomong yang nggak rasional itu nggak jelas itu. Yang penting supaya nggak plagiat pakai parafrase ya. AI setelah dari AI menggunakan parafrase baru di scan ya di apa checker plagiarism atau apa namanya Turnitin. Gitu ya. Tampilkan di terakhirnya berarti halaman 10 itu hasilnya ya, hasil Turnitinnya. Nah, ini ya, tampilkan di halaman 10-nya Turnitinnya. Jangan atau 11-nya lah ya. Jadi halaman 11 itu lampiran satu biji lampiran itu Turnitinnya. Berapa persen plagiatnya? Jangan lupa ya, ditampilkan hasil Turnitinnya. Silakan pakai AI supaya tidak plagiat, dibuat di parafrase. Pandai ya, parafrase ya. Harus pandai lah semuanya. Nah, parafrase, dari parafrase nanti baru dibuat di Turnitin, tampilkan di lampiran yang ke-11 berarti. Kan sampai 10 halaman. Yang 11-nya tampilkan itu. Tidak boleh lebih dari 30% tampilkan itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah belajar Mendeley, sekarang sudah tidak zamannya lagi ya kalau buat PowerPoint apa namanya? Footnote itu pakai manual. Di jurnal pasti ditolak, harus pakai Mendeley. Ya, harus pakai Mendeley. Ya, ini harus banyak belajar ya, harus pakai Mendeley. Tidak bisa lagi ketik manual. Kalau Anda mau submit jurnal, ketik manual sudah dipastikan ditolak. Karena semua jurnal yang OJS ya, Open Journal System itu pasti dia menyuruh pakai Mendeley atau Zotero.
sudah punya aplikasi Mendeley. Hanya kalau untuk makalah sekarang ini nggak masalah. Mau manual, tapi manual tuh capek saya rasa. Lebih enak pakai Mendeley atau Zotero. Ini kan sekian latihan, nanti kalian sudah buat tesis, pasti nanti pakai Mendeley. Ya kalau hanya untuk apa ini, ya silakan mau pakai Mendeley, mau tidak. Ada yang sudah pernah belajar Mendeley? Saya pakai Mendeley kemarin skripsinya. Oke. Kadang-kadang nggak semua mahasiswa tahu itu, kayak saya bilang, Sinta berapa? 600.000 katanya. Bingung dia. Nggak semua tahu ya. Jadi belajar ya. Nah, belajar Sinta. Klik di Google Sinta. Buat di YouTube. Cara submit jurnal di Sinta. Klik aja di YouTube begitu. Tahu itu. Ya. Cara belajar apa submit jurnal di Sinta. Ikuti template-nya. Apalagi masalah Mendeley ini. Mendeley, mobil Multazam. Pernah belajar Mendeley? Muhammad Multazam? Belum, Pak. Belum. Belum. Ah, itu bingung dia. Apa makhluk Mendeley itu? Anda coba Mendeley. Buat di YouTube. Cara belajar Mendeley. Cara belajar Zotero. Mulai pakai Mendeley boleh, pakai Zotero boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak, Apa lagi? ini untuk artikelnya referensinya body note atau footnote, Pak? Itu lihat lihat ini teknis Oh iya, penulisan. maaf, Pak. Teknis penulisan ada kan? Teknis Baik, penulisan baik. ada itu. Pakai apa tuh? Footnote kan? Kemana nih? Apa di situ? Footnote apa body note? Coba lihat. Kok nggak ada ya, Pak? Di sini apa nih? Kayaknya body note ya, Pak. Body note ya? Kalau Pendahuluan dilihat harus dari dilihat secara tampilannya sih body note, Pak. Oh, body note. Ah, body note. Oke, baik. Ya, ikuti ini template-nya ini. Ini template dari PTQ nih. Perlu disclaimer juga ya, setiap jurnal tuh kan beda-beda tuh. Beda-beda. Ada yang jurnal dia template-nya harus body note. Ada yang jurnal dia template-nya harus footnote. Anda harus ikutin itu kalau mau diterima di Sinta. Jadi itu peraturannya begitu dia. Kalau di template-nya disuruh body note, body note. Kalau disuruh template-nya footnote, footnote. Tapi yang jelas, mau footnote, mau body note itu harus pakai Mendeley atau Zotero. Kalau Anda manual, sudah pasti ditolak. Yang pakai Mendeley saja kadang ngantri kan. Kodon lagi yang sudah tidak pakai Mendeley, sudah pastikan ditolak. Oh, jadi memang gampang-gampang susah jurnal ini. Dibilang gampang, ya kalau diterima gampang. Kalau belum terima kan susah kan. Karena saya 2 tahun juga menunggu untuk apa? Untuk di sampai terbit ya. Saya sampai terbit nunggu 2 tahun baru terbit Cinta 2. Ya. Tentunya dengan mahal apa ya? Bayaran yang alhamdulillah murah lah ya. Murah tidak terlalu mahal. Ada lagi pertanyaan? 15.0 kita sampai 15.15. Masih ada 15 menit lagi. Ini kontrak belajar, jadi ini saja kontrak belajar tidak ada materi. Kemudian perlu saya ingatkan juga untuk selanjutnya saya udah nggak banyak ngomong lagi itu di pertemuan kedua sampai 16. Karena yang namanya studi akademik itu kan kita ngikuti Sokrates ya. Ini kan memang belajar Sokrates ini. Kalau ala pesantren kan bukan akademik ya, non akademik itu kan ilmu dari atas ke bawah. Center of Science-nya itu kiai atau ustadznya. Tapi kalau dalam akademik yaitu masyaiyah ya. Dulu Sokrates masyaiyah, jalan-jalan nanya sama orang. Jadi nanya lebih kepada mahasiswa atau mayotika lah ya. Teori mayotika itu ibu hamil. Mayotika itu ibu hamilnya. Jadi yang hamil itu seorang ibu, dosen itu bidannya. Jadi bidan itu kerjanya cuma dikit saja kan. Ya cuma mandu, ya tahan, tarik napas. Nah, yang paling mengeluarkan nanti anak itu adalah seorang ibu hamil. Artinya gini analoginya, yang dikeluarkan dalam otak nih kan. Jadi ilmu itu harus dikeluarkan si mahasiswa. Nah, dosen itu hanya banyak bicara di pertemuan pertama saja. Anda bisa cek ya, cara belajar akademik yang benar itu secara hitoh itu ya adalah ya teorinya Socrates itu yang Plato. Tapi kebanyakan saya lihat dosen ngomong aja, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima ngomong aja kayak khutbah bukan itu.
Yang dosen tuh yang pertemuan pertama aja kontrak belajar, kedua, ketiga, keempat, sampai ada lagi ngomong dia. Karena Sokrates bilang aku nggak bisa ngajar, aku cuma hanya memancing mahasiswa itu berpikir. Makanya dia buat sekolah namanya akademia. Lambat laun akademia jadi akademik. Makanya nanti kita dapat gelar akademik kan, SPD, MA, apalagi itu. Dokter ini kan gelar akademik, belajar akademik begitu. Jadi dosen ini nggak perlu banyak bicara. Kita balikkan hitohnya lagi. Jangan dosen yang mendominasi ceramah dia. Kalau ceramah nanti ada panggungnya khutbah Jumat. Nah, itu nggak apa-apa itu. Cocok dosen khutbah Jumat itu dia ceramah di panggung kan setiap Jumat atau kajian. Jadi pertemuan kedua saya nggak ada lagi bicara nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya banyak bicara pasti di khutbah Jumat sama kajian. Ah, itu banyak bicara saya. Kajian, baca kitab, ya, khutbah Jumat. Ah, saya dominan bicara. Kalau misalnya begini, ya saya justru dapat ilmu tuh dari kalian ini. Ah, dari kalian tuh. Karena begitu dia, ilmu tuh bottom to up. Bukan kayak alat pesantren. Kalau alat pesantren kalau kata kiainya A, oh nggak bisa, langsung durhaka tuh. Langsung apa namanya? Langsung dia kena sul adab itu karena dia tidak mengikuti kata kiai gitu, sul adab itu. Tapi dalam dalam kuliah ini kalau ikuti Sokrates, ilmu tuh tidak ada yang absolut dia dinamis. Makanya kalau bisa dosen dapat ilmu dari hasil diskusi gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada 10 menit lagi. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ah, silakan. Untuk pengumpulan makalahnya nih, Pak, apakah ada batasan waktu? Ya 1 hari lah ya, H-1. H-1 sebelum kelas Amin dimulai satu. ya? Oke, baik. Amin 1. Jadi teman-teman bisa baca, ini kan. Kenapa saya bilang Amin 1? Menurut pengalaman kalau diberi juga di hari Rabu, ujung-ujungnya nanti nggak ada diskusi. Setelah nanti pemakalah dia sampaikan presentasi, tuh ada yang bertanya diam. Saya nggak tahu apa punya ilmu telepati, nggak tahu juga. Kita kan masuk PTQ ini kan yang dibahas kan langit bumi semua kan. Nggak tahu juga ada telepati langit, dia diam-diam, entah sudah terjadi diskusi dengan cara diam-diaman, nggak tahu juga. Tapi kalau udah diam-diaman, yaudah kita tutup saja gitu. Walaupun nggak sampai waktunya 15-15 sudah kita selesaikan gitu. Ini biasanya kendalanya kenapa? Kendalanya gara-gara di share itu di hari Rabu. Kalau bisa itu di share itu sebelum hari Rabu, jadi sudah ada bahan bacaan. Jadi sudah disiapkan pertanyaan. Ini yang paling penting ya. Ilmu akademik itu bukan apa ya? Tujuan dari ilmu Sokrates, Plato ini bukan untuk menjawab, tapi bagaimana cara membuat pertanyaan itu berhasil mahasiswa itu. Kalau menjawab gampang, tuh. Membuat pertanyaan itu yang sulit itu. Jadi kalau ada seminar, kemudian ada apa namanya narasumber, kalau yang bisa membuat pertanyaan itu berarti berhasil itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi harus bisa membuat pertanyaan ini harus bertanya kepada pemakalan. Berarti masuklah ilmunya itu. Nah, kalau jawab semua bisa menjawab ya. Mau pertanyaan ini susah, membuat pertanyaan ini nggak gampang ya. Mau pertanyaan ini susah. Jadi yang paling penting itu pertanyaan. Bagaimana pesertanya membuat pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada pemakalah. Jadi siapkanlah pertanyaan. Jadi di-share di hari Selasa atau Senin. Jadi sudah disiapkan tuh para peserta itu pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Nah, mungkin kelompok 2 siapkan pertanyaan 10. Kelompok ketiga buat pertanyaan 10. Kan ada 13 kelompok tuh. Bayangkan tuh kalau 10, masing-masing 5 saja. 5 kali kan ada 13 kelompok. Berarti kalau presentasi nanti minggu depan yang pertama, berarti ada 12 kelompok. Kalau 5 kali 12, sudah berapa pertanyaan itu? 5 kali 12, tinggal hitung saja. Udah pas itu 1,5 jam. Ini satu kelompok usahakan 5 pertanyaan. Supaya pas dia jamnya 1,5 jam. Tapi kalau diam-diaman, ya udah selesai juga. Ngapain kalau diam-diaman nih kita selesai. Gitu ya. Di-share di hari, paling lambat di hari Selasa. Kalau bisa secepatnya. Karena kan sudah ada AI. Anda kerjakan sekarang pun pakai AI para prase besok bisa di-share kan. Tapi jangan lupa
Di lampiran terakhir itu dibuat apa namanya turnitinnya, berapa persennya ya. Gitu. Cukup? Ada lagi? Mau tanya Pak, nanti ini kelompoknya ditentukan sama ketua kelas ya? Iya, ketua kelas ya. Maka saya pilih ketua kelas tadi itu. Ini tanggung jawab ketua kelas. Mana tadi ketua Iya, kelas? oke. Ardona nanti. Dan nanti profilnya, nama-nama kelompok-kelompok itu di profilnya. Eh, buat nama apa kelompok kita apa nih Ardona nih? Kelas apa namanya nih? Sejarah Peradaban Islam, kelas satu B. Tahun akademik 2005-2026. Nanti bukunya, nanti buku. Jadi hasil tugas itu ya, selama makalah kalian ini nanti kan di-share di apa? Di grup, di-share ke saya. Eh, Kalau misalnya ada revisi, saya revisi. Kalau tidak, ya tidak dikumpulkan ketua kelas. Ada revisi, ada atau tidak ada revisi, tetap dikumpulkan ketua kelas. Nanti di pertemuan terakhir di 16 itu diakumulasi sama ketua kelas, dijilid ketua kelas. Jadi UAS nanti setelah UAS itu satu minggu setelah UAS kita UAS kan tanggal berapa tuh UAS itu? UAS itu kita tanggal 24 bulan 12 tuh, Desember 24 tanggal 12 mau tahun baru lah itu ya. Berarti Januari. Jadi satu minggu setelah UAS itu berarti Januarinya. Januari itu hasil makalah kalian itu sudah jadi buku. Jadi begini nanti dia. Jadi buku lah ya. Jadi buku. Dibuat sampul begini ya. Jadi ini jadi amal jariah ya kan. Nanti kalau saya ada ngisi-ngisi kajian di-share ke masjid-masjid mana-mana ini. Jadi kita ngomong selama 16 pertemuan ini nggak ngawur ngidul itu ya. Jadi buku begini. Ya buat judulnya Sejarah Peradaban Islam 1B periode 2005-2006. Dikumpulkan satu minggu setelah UAS. Itu ketua kelas. Makanya agak sedikit berat nanti ketua kelas itu di akhir nanti, di akhir pertemuan ke-16 itu. Dan teman-teman tolonglah ketua kelas ini, kasihan juga ketua kelas ya. Dari kemarin-kemarin juga banyak curhatnya sama saya. Susah kali ngumpulin ini Pak, jadi kasih tahu pun. Jadi ketua kelas tolong dibantu juga ya. Nanti di UAS tanggal 24 setelah UAS itu dikasih sama ketua kelas. Karena ketua kelas itu kan nanti mau ke percetakan. Nyetak itu nggak bisa 1 hari 2 hari. Makanya diberi setelah di hari tanggal 24 itu di-share semua ketua kelas. Jadi setiap ketua kelas ini bisa kepercetakan, dia cetak di hari itu. Kalaupun ada pengeditan kan paling sehari dari tukang cetak. Jadi hari Rabu yang akan datangnya itu sudah bisa sudah bisa di tangan saya gitu. Jadi tolong dibantu sama ketua kelasnya. Tanggal 24 hasil revisi ya, ada atau tidak ada revisi dari saya dikumpul ketua kelas. Biar supaya ketua kelas bisa mencetaknya ke percetakan. Gitu ya. Tolong dibantu ketua kelas. Tidaknya apa namanya Pak ya? Kalau makalahnya kan udah di-share ya 1 hari sebelum presentasi. Iya. Tapi nanti kan diakumulasi lagi ketua kelas tuh di hari pertemuan ke-16 ya. Udah gitu jangan sampai ketua kelas ini mengeluarkan uang pribadinya sampai ke percetakan. Dah ada yang mau bantu nanti mencetakkan ya. Ini kasihan juga kadang ketua kelas. Ini jadi karena dia ketua kelas dikasih transportnya ya. Ya teman-teman karena dia yang nanti ke percetakan, mencetak ya. Kemudian mengeser ke saya, mengirim ke saya gitu. Jadi tolong dibantu ketua kelas. Di tanggal 24 bulan 12 hasil revisi sudah dikumpulkan ketua kelas. Karena ketua kelas itu akan dia kepercetakan, mencetak buku itu. Hari Rabu yang akan datangnya sudah di tangan saya. Barulah nilainya keluar ketua kelas. Gitu ketua kelas. Mainnya gitu ketua kelas. Karena dari kampus itu sistem akan tertutup itu lebih kurang 2 minggu lah paling lama itu. Jangan sampai sistem tertutup. Kalau sistem tertutup susah dia muka lagi nanti semester yang akan datang gitu. Itu ketua kelas ya. Nah, kalau misalnya nggak saya input nilainya,
Ya nanti di Kopertai sih nggak ada nilai, BKD nggak ada nilai. Ya, Ustaz. Gitu ya. Berarti kalau 1 minggu setelah UAS, tanggal berapa itu? Nah, coba kita lihat tanggal nih. 24 bulan 12 itu UAS. Nah, 1 minggu setelah UAS berarti tanggal berapa? Januari. Saya nggak ada tanggal nih Januari tahun depan ini. 2026. Tanggal berapa itu berarti itu? Rabu 24, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Tanggal 31. 31. Ya, 31 bersih di hari Desember berarti ya. Belum Januari berarti yang seminggu setelah itu kan. Ya, Desembernya itu nanti sudah di tangan saya ketua kelas. Tanggal 31 itu di tangan saya berarti itu. Buku hasil dari teman-temannya sudah tercover ya. Eh, covernya apa Pak? Gambar kita ini covernya. Gambar kita ini covernya ini. Nah, muka kita ini close up ini yang cover bukunya. Nah, itu dikasih ke saya. Atau bisa juga dikasih ke Jeddah atau ke Pascal lah. Nanti saya kan setiap seminggu sekali saya ngantor kan. Di situ saya bisa ambil. Mau kasih ke saya langsung, mau kasih ke Pascal boleh. Saya rasa itu saja ya. Cukup sudah 15 kita cukup. Jadi untuk minggu depan siapa yang maju? Biar saya tahu. Siapa tadi namanya? Siapa tadi yang bersedia tadi? Aduh lupa saya. Siapa Tadi tadi yang bersedia tadi siapa? Ahmad, Pak Ahmad kalau nggak salah, Pak. Ahmad sama Ahmad sama. Ah, ini harus tahu. Ini paling penting nih. Pertemuan pertama ini harus penting. Ahmad sama siapa tadi? Ahmad mana Ahmad? Iya. Ahmad. Ahmad Sobirin. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Ayo. Saya deh, Pak. Siapa? Saya, Adela saya. Eka. Berarti Ahmad Sobirin sama Adela Eka Putri. Judulnya tentang Nabi Nabi Adam. Adam. Oke, terima kasih. Saya live. Ya, silakan dipoto dulu ketua kelas. Aktifkan kamera. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.